Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih ramai ya kasus tentang pembunuhan Vina Cirebon. Nah, semakin diusut ini kasusnya semakin seru dan banyak sekali fakta-fakta terbaru atau kejadian-kejadian terbaru yang ada pada kasus ini. Salah satunya adalah munculnya saksi-saksi baru, baik itu yang meringankan maupun yang memberatkan dari tersangka Peggy Setiawan. Nah, berikut ini sederet informasi mengenai perkembangan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Yang pertama adalah dipanggilnya saksi adik dari Peggy Setiawan, yaitu Robi Irawan, ke Polda Jawa Barat pada tanggal 4 kemarin. Nah, Robi Irawan ini merupakan adik dari Peggy Setiawan yang mana pada saat kejadian informasinya yang bersangkutan bersama dengan kakaknya. Nah, menariknya lagi, Robi Irawan ini yang dianggap sebagai polisi itu sebagai nama samaran dari Peggy Setiawan pada saat melakukan pelarian di Bandung. Sedangkan pada kenyataannya adalah Robi Irawan ini adalah orang yang berbeda dengan Peggy Setiawan, atau memang ada dua orang, yaitu Peggy Setiawan dan Robi Irawan. Kemudian dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan juga meminta untuk menangguhkan penahanan dari Peggy Setiawan karena menurut kuasa hukum tidak cukup alat bukti untuk menahan Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum juga mendatangi Komisi DPR untuk meminta bantuan terkait kasus tersebut. Namun, Komisi DPR tersebut menyatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan intervensi, hanya bisa melakukan supervisi dari kasus tersebut. Nah, tim kuasa hukum ini menilai bahwa belum cukupnya dua alat bukti yang membuat mereka meminta untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Peggy Setiawan. Mereka menganggap dua alat bukti ini belum cukup. Kemudian mereka juga meyakini bahwa Peggy yang ditangkap ini tidak terlibat dalam pembunuhan dari Vina yang kasusnya sempat viral. Di sisi lain, tersangka ini juga sudah dikunjungi oleh kedua orang tuanya, yaitu Bapak Rudi selaku ayah dan Ibu Kartini selaku ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah muncul lagi saksi baru. Sebenarnya bukan saksi baru, saksi ini memang saksi yang sudah lama dan sudah juga dihadirkan dalam persidangan, yaitu Bapak Suroto. Bapak Suroto ini adalah orang yang menolong kedua korban, yaitu Eki dan Vina pada saat pertama kali ditemukan. Dalam keadaan, info dari Bapak Suroto adalah Eki sudah meninggal dunia, sedangkan Vina pada saat ditemukan masih bernyawa atau masih hidup. Info dari Bapak Suroto juga bahwa Vina sempat meminta tolong kepada Bapak Suroto, dan juga ada dua orang anggota polisi yang menolong korban pada saat pertama kali ditemukan. Informasi dari beliau pada saat ditemukan korban Eki sudah tidak bernyawa karena pada saat beliau coba menanyakan kondisi, sudah tidak ada respon dari korban Eki, sedangkan Vina pada saat ditemukan masih meminta tolong. Nah, kondisinya juga sangat memprihatinkan ya teman-teman. Infonya bahwa banyak sekali darah yang berceceran yang keluar dari tubuh korban. Cuma Bapak Suroto pada saat itu tidak bisa memastikan atau tidak tahu kalau korban ini adalah korban kecelakaan atau korban pembunuhan. Informasi yang diterima bahwa korban tersebut hanyalah korban kecelakaan biasa, bukan merupakan korban pembunuhan.
Kesaksian dari Bapak Suroto ini juga telah masuk ke dalam persidangan pada saat dilakukan pada tahun 2017 yang lalu, di mana Bapak Suroto ini bersaksi di persidangan dan sekaligus mematahkan dari kesaksian dari saksi Mel yang mengatakan juga berada pada saat kejadian berada di lokasi tersebut. Informasi dari Bapak Suroto bahwa pada saat kejadian hanya ada 3 orang yang menolong dari korban ini, yaitu Bapak Suroto sendiri dan 2 pihak kepolisian. Tidak ada orang lain atau saksi lain yang berada di tempat kejadian pada saat itu. Berbeda dengan keterangan Mel yang pada saat itu menyatakan bahwa dia ada di tempat kejadian, sedangkan menurut Pak Suroto hanya ada 3 orang, yaitu beliau sendiri dan juga 2 pihak kepolisian. Nah, kemudian yang masih juga menjadi pemberitaan yaitu tentang saksi Liga Akbar yang mencabut BAP-nya. Nah, menurut kuasa hukum Liga Akbar bahwa Liga Akbar ini mencabut BAP-nya karena pada saat membuat BAP itu ada pemaksaan dari pihak kepolisian. Menurutnya, keterangan yang diberikan pada saat persidangan itu bukanlah murni kejadian apa yang dialami oleh saksi Liga Akbar. Menurutnya ada semacam intervensi dari pihak kepolisian ya, untuk menambahkan suatu kejadian tertentu sehingga membuat saksi Liga Akbar ini merasa tertekan. Nah, barulah setelah kasus ini viral, saksi tersebut berani mengungkapkan bahwa yang dia lakukan atau yang dia bersaksikan pada saat persidangan itu adalah suatu kesaksian yang salah atau kesaksian yang tidak terjadi pada kejadian yang sebenarnya, sehingga pada saat ini saksi tersebut akan menarik BAP dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dia alami. Pihak kuasa hukum mengaku bahwa ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi dari saksi Liga Akbar karena yang bersangkutan akan atau bersedia untuk mengungkapkan fakta sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 2016 tersebut, bahwa beliau atau yang bersangkutan ini mencabut BAP-nya karena menurutnya memang pada saat itu beliau saksi ini tidak mengalami hal-hal yang seperti ada pada BAP. Jadi BAP itu sebenarnya ditambahkan. Semakin seru ya teman-teman kelanjutan kisahnya. Nah, kita nantikan saja. Kita nantikan akhir dari kasus pembunuhan tersebut. Semoga dari pihak korban mendapatkan keadilan dan dari para terduga yang memang tidak bersalah semoga tidak juga bersalah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.